hati penuh cinta ilahi, melangkah dalam jejak para wali, menyebar rahmat ke seluruh bumi. Barakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat, bil khusus Ananda Al-Ustaz Hilal Fudori LC mata'alallah bituli hayatih wa nafa'na bi'ulumih, keluarga besar Ibunda Hajah Hifziyah dan yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebut satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dengan iringan doa. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang baik ini mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata untayan paling indah kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah di malam hari yang baik ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka acara halal bihalal. Mudah-mudahan rangkaian acara yang kita akan segera laksanakan di malam yang baik ini mendapat ridha berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan segala aktivitas yang kita akan segera laksanakan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Kirimkan yang pertama untuk kedua orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, diluluskan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan untuk suami kita mungkin yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah, bakti kepada kedua orang tua, manfaat untuk agama nusa dan bangsa. Dan kita doakan orang-orang yang telah memberikan kebaikan untuk majelis ini, mudah-mudahan segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Ustazah Hajah Dr. Anda Faiza Khairi, mudah-mudahan Ustazah Hajah Fathia Khairi, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, terima amal ibadahnya, mudah-mudahan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi untuk orang tua kami Haji Muhajjar bin Haji Abbas, Ibunda Haji Rohaya binti Musa, Bapak Sofyan Effendi Harahab, Ibunda Haji Muhayyar binti Haji Musa, dan banyak lagi Hajjah Maryam bin Haji Muhammad Yasin, Haji Zaini bin Haji Abdul Wahab, orang tua kami juga yang kurang sehat pada hari ini, yaitu
Ustazah Hajjah Umi Zubaidah binti Haji Muhajjar, dan Ustaz Haji Abdurrahim bin Haji Zakaria yang kurang sehat. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah, mukjizatnya suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan kehidupannya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang jagain anak-anaknya senantiasa dipelihara, diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin dengan berkahnya suratul Fatihah juga. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa kita, Allah terima ibadah kita, dan Allah sampaikan ke bulan suci Ramadan yang penuh berkah di tahun mendatang. Untuk itu dengan penuh keikhlasan juga, mudah-mudahan suami ibu niatin dalam hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ashabil kiram wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya atas nama pembina Majelis dan Yayasan Sirul Ilmi mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum di tempat ini kepada ibu-ibu yang telah hadir. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan juga saya mohon maaf bila mana dalam penyambutan ini banyak kekurangan, dalam penyampaian juga kurang baik. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mungkin nanti jamurnya kurang enak, kurang cocok di mulut ibu-ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mengucapkan minal aidin al-faizin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa mendapat keberkahan, dan mudah-mudahan fitrah dosa kita diampuni, dan mudah-mudahan sampai akhirnya kita di tahun mendatang kita dalam keadaan sehat afiat, bisa menikmati bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita berzikir sebentar, nanti diteruskan oleh Ananda Ustadz Hilal Qudari, sambutan-sambutan, dan ditutup dengan doa. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Syirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda. Disengaja sekali lagi Al-Fakir dan keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk ta'lim di tempat ini. Fadhol, silahkan bisa menghubungi Ustadz Hilal dan Ustadz Irfan. Insya Allah apa-apa yang telah beliau cari di kota Tarim, insya Allah bisa disebar di tempat ini. Dan ajak keluarga kita, sanak famili kita untuk menuntut ilmu. Bukan di sini aja, di mana aja, terserah. Yang penting ini menjadi keberkahan buat kita semua. Dan anak-anak ibu, baik yang udah sekolah maupun yang belum sekolah, dudukin, biasain, ajak-ajak di tempat yang baik. Insya Allah ini menjadi keberkahan buat ibu-ibu semua. Sekali lagi terima kasih, dan kita lanjutkan. Mungkin ada sepatah dua kata atau sambutan atau ma'izah yang telah insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Ustadz Hilal Fudori, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati yaitu pembina Yayasan Majlis Ta'lim Sirrul Ilmi, Ustadz Haji Aminullah Mata'anallah bituli hayatih, dan segenap keluarga besar Yayasan Majlis Ta'lim Sirrul Ilmi, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu karena agenda kita malam hari ini halal bihalal, saya ingin menitipkan pesan. Ada 4 pesan yang dimana di dalam kitab Risalatul Mu'awanah Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, Sahibur Ratib Al-Haddad, yang sering kita baca setiap ba'da maghrib, yang dimana salah satu fadilahnya daripada Sahibur Ratib yang kita baca tersebut, Ratib Haddad ini salah satunya melindungi dan membentengi kampung kita, rumah kita yang kita tinggali tersebut. 4 motivasi yang beliau salurkan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita cara mengistiqomahkan kita setelah melepas daripada bulan suci Ramadan ini. 4 motivasi ini agar mengikat tubuh kita, batin kita, zahir kita, agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain kita menetap transit di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika kita setelah meninggalkan bulan suci Ramadan, yang menandatanyai apakah ibadah kita sama seperti yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Keistiqomahan kita yang kita lakukan, witir kita, sholat sunnah yang lainnya, bacaan-bacaan Quran yang kita bacakan, apakah sama? 4 motivasi ini kita bisa kerap pegang untuk di luar daripada bulan suci Ramadan. Yang pertama, motivasi tersebut agar kita selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ibadah kita, yang pertama ini harus berturut-turut. Yang pertama, kita itu harus menghadiri kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena di dalam ibadah kita, jikalau kita beribadah itu tiada lain yang kita sembah ialah Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Sang Khalik, Sang Pencipta, beliau melihat kalian yang berada di dalam muka bumi ini. Itu pesan yang pertama. Kita di dalam ibadah kita menghadirkan Sang Ilahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, motivasi yang kedua kita pegang apa? Apabila kita tidak dapat menghadiri Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, di dalam sujud kita, di dalam ruku kita, di dalam tasyahud kita atau di dalam salam kita, yang kedua motivasi kita menghadirkan dua malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dua malaikatnya Allah, dua malaikat yang sering mencatat amal baik dan amal buruknya manusia. Siapa? Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Segala perkara, segala pekerjaan yang dilakukan manusia, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, udah ada masing-masing porsi, dikasih pahala dan dikasih siksaan. Malaikat Raqib pencatat amal baik, malaikat Atid pencatat amal buruk. Tinggal kita pilih mana yang kita ingin amalkan selama di muka bumi ini. Apakah malaikat Raqib yang selalu mencatat amal baik kita, atau malaikat Atid yang selalu mencatat amal buruk kita? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dua malaikat ini yang selalu menulis kegiatan kita, apapun yang kita perbuat selama di muka bumi ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila seseorang melakukan perbuatan amalan baik sebutir zarah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjarannya, yaitu berupa pahala. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sekecil zarah, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas berupa siksaan, berupa azab nanti, naudzubillah, di yaumil qiyamah nanti, naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa ya? Menghadirkan di setiap ibadah kita. Kalau misalkan kita nggak bisa apa? Hadirkan dua malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa pesannya Al-Imam Haddad? Yang ketiga ini, kalau misalkan kita tidak bisa menghadirkan Allah, tidak bisa menghadirkan dua malaikatnya Allah, kita mengharap dan mengingat-ingat suatu kematian. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila seseorang ajalnya sudah datang, itu nggak bisa ditoleransi, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Ini ketika kita di dalam ibadah nggak bisa datengin kehadirannya Allah, dua malaikatnya Allah, kita mikir mati. Apakah di sujud ini kita bisa dicabut malaikatnya oleh malaikat Israel? Atau kita dicabut, naudzubillah, kebiasaan yang kita lakukan itu perlakuan buruk, maaf, suka gibah, matinya dicabut sama malaikat Israel lagi ngomongin orang. Su'ul khatimah apa husnul khatimah? Su'ul khatimah. Ini yang kita khawatirkan ketika kebiasaan yang kita lakukan, dan nantinya suatu saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel suruh mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan tidak siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi yang ketiga. Dan yang keempat dan yang terakhir, kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah, tidak bisa menghadirkan dua malaikatnya Allah, tidak juga bisa mengingatnya namanya kematian. Yang keempat ini udah jenjang terakhir, darurat nih, kudu kita pakai juga. Apa yang kita harus ingat? Bahwasannya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemberian pahala yang Allah berikan kepada hambanya itu bakalan datang. Ancamannya bagi siapa? Bagi orang yang nggak mau, yang menolak perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita nggak bisa menghadirin Allah, nggak bisa menghadirkan dua malaikat Allah, tidak bisa mengingat kematian. Ya udah, kita bismillah sholat.
Yang penting kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjalankan daripada syariat, yaitu syariat ajarannya Allah Subhanahu. Nih 4 kita harus pegang. Jangan sampai selepas daripada bulan suci Ramadan, kehadirannya Allah di dalam ibadah kita, 2 malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak bisa mengingat daripada kematian. Begitupun ancaman kita masa bodohi, yaitu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu kita tolak. Siapa lagi yang kita ingin sembah kalau bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Mafhum Ibu? Sampai sini paham? Paham bahwasannya kita di dunia ini ibadah. Nuntut ilmu salah satunya ibadah apa enggak? Ibadah. Jangan sampai menuntut ilmu ini terlepas dari dalam hati kita. Kalau misalkan orang sudah terlepas dari menuntut ilmu, apa salah satunya yang ia dapati? Hati bakalan menjadi keras kayak batu. Coba batu, Bu, kalau ditetesin air, itu dalam seminggu bakalan bolong apa kagak? Bolong gak seminggu? Belum tentu. Batu. Kalau batu bata iya retak. Ini batu kali. Kalau misalnya ditetesin air seminggu tuh belum tentu yang namanya pecah. Begitupun hati. Kalau kita tidak disentuh dengan yang namanya ilmu, keras, baik itu sifat kita, luar kita, batin kita. Kita nggak bisa yang namanya bersosialisasi dengan orang lain, dibicarakan pelan-pelan tidak bisa karena hatinya keras. Bagaimana kita mau menuntut ilmu dimanapun, di majelis taklim ini, mau di majelis taklim di Menteng Dalam ini banyak, nggak 1, 2, 3 majelis taklim banyak. Tapi kita niatkan dengan hadirnya majelis taklim ilmu tersebut, semoga satu apa? Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang lancar. Percaya nggak, Bu? Kalau misalkan nuntut ilmu, rizki bakalan lancar. Tahu nggak? Ini kisahnya juga Imam Haddad. Ada seorang pemuda terakhir, seorang pemuda di dalam kitab Fawaidul Mukhtara. Seorang pemuda datang ke Imam Haddad. Ngapain datangnya? Curhat. Imam Haddad, saya ini punya duit dikit banget katanya. Bagaimana dong kalau misalkan duit saya pengen banyak? Kata Imam Haddad apa? Ihmil kitabak watlubil ilma. Ambil kitabmu dan tuntut ilmu tersebut. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan atau bukakan pintu rezekimu. Kalau misalkan kayak gini setiap minggu, kalau misalkan kayak gini setiap bulan, mana yang Allah akan tutup pintu rezeki tersebut? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rezeki kita, memperpanjang umur kita ya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Insyaallah Sabtu depan kita mulai lagi pengajian. Jam berapa, Bu? Jam berapa? Jam 8. Kitabnya apa? Safinatun Najah. Insyaallah bisa hadir pagi-pagi ya, masih otaknya pikirannya masih cemerlang, belum ada pikiran ke pasar, belum ada pikiran kemana-mana, sekolahan masih jernih, masih bisa masuk ilmu tersebut. Semoga bisa menyerap dan bisa diwariskan kepada anak-anak kita nanti. Amin amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir Al-Fakir mengucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Begitupun yang anak-anaknya nih, dengerin anak-anaknya ya. Kalau misalkan sudah malam, yang udah malam nih udah nggak ada yang berkeluyuran lagi. Setan tuh makin demen kalau tambah malam ya. Setan makin demen, apalagi masih kecil, apalagi nih anak-anak remajanya. Kalau bisa ibunya itu udah gebok kayak pintu di rumah. Jangan sampai tuh anaknya gentayangan ya. Bukan setan doang, anak juga bisa gentayangan. Dikhawatirkan nanti anak kita bukan menjadi anak yang soleh dan solehan, naudzubillah min dzalik. Berbaur kita tidak tahu di luar sana dengan siapa dia bergaul. Kalau misalkan orang gabung dengan tukang minyak wangi apa kagak? Wangi. Begitupun anak kita ketika bergaul dengan orang yang soleh dan soleha, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh dan soleha, bakti kepada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal. Satu lagi, jangan kebanyakan main HP. Itu setan gepeng, itu termasuk setan.
bukan setan di luar, ini setan juga, setan gepeng. Kalau misalkan kita gunakan setan gepeng tersebut mencari ilmu yang bermanfaat, itu Allah bakalan tunjukin. Kalau misalkan kita gunakan yang lain, bakalan ditunjukin juga. Jadi semuanya udah ada di dalam situ tuh. Jangan sampai anak kita nggak tahu dibuka, di balik kita tuh dibuka apaan. Kita pantau, bukannya orang tua tuh masa bodoh. Ayo nak, cek HP-nya ada apaan di situ. Itu salah satunya orang tua peduli sama anak. Nih anaknya juga jangan ngebantah kalau misalkan lagi ibunya atau bapaknya lagi mengecek. Itu salah satu orang tua berbakti kepada kedua orang. Seorang anak berbakti kepada kedua orang. Yang ketawa-tawa nih pasti nih disuruh yang namanya dicek nggak mau nih biasanya. Ya. Oh kan. Ya. Diminimalisir lagi kalau misalkan sering main HP, diminimalisir. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ayo Cek Iya kenapa? Nih anaknya pada nggak mau dicek HP-nya. Nggak mau dicek. Jual. Kaliannya jual. Ya. Main gamebot, main gameboy. Ya, jangan sampai ngebantah. Ya, jangan sampai ngebantah. Semoga kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan cucuran rahmat kepada kita semua. Allah bukakan pintu rahmat, Allah bukakan pintu rezeki yang sebesar-besarnya. Allah berikan hati kita kelembutan di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon satu perwakilan dari ibu ada kalimat tasyakur. Ya, saya minta kepada Ustazah Sabiyah, Master Pendidikan, untuk memberikan, insya Allah, berikan kalimat tasyakur. Ya beberapa menit, ya didampingi oleh Ibunda Nuryani. Jadi ya jangan dikit lah, ya. Ntar saya kasih amplop yang warna coklat gede. Amplopnya doang. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al Ustadz Haji Bapak Haji Aminullah dan Bapak Ustadz Hilal dan juga Umi Yani beserta Ibu istrinya, iya Nur Asia. Dan yang saya hormati ibu-ibu, wali yatim dan anak-anakku semua, juga para tamu semua yang pada hadir di sini. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat inilah alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara silaturahmi halal bihalal atau pertemuan setelah bulan suci Ramadan, dan kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu udah dipesenin cuma 1 detik saya ngomong. Cuma saya duduk di sini, nggak berdiri ya Bu, duduk. Saya duduk di sini atas nama perwakilan dari ibu-ibu wali yatim
banyak-banyak mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Haji Aminullah beserta keluarga dan juga Bapak Haji Hilal, juga kepada Umi Yani yang selalu memberikan dan membantu kepada anak-anak kami dan selalu membimbing anak-anak kami. Kami tidak bisa membalas apapun kecuali kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan pada guru-guru kami, pembimbing anak-anak kami, diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh-soleha, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan juga kami juga membawa hadiah sedikit dari kekompakan kami, dari ibu-ibu yatim. Pak Ustadz jangan dilihat sebelah mata tapi dua mata dilihat. Mudah-mudahan Pak Ustadz, Pak Haji sama Pak Ustadz suka dengan hadiah pemberian dari kami. Mudah-mudahan mungkin setahun, 2 tahun sampai 10 tahun pun insya Allah kuat ya Pak Ustadz. Ibu-ibu perwakilan wali yatim silahkan masuk ke ruangan. Untuk Bapak Haji, Ustadz Hilal, Umi Yani dipersilahkan berdiri di depan. Berdiri sedikit. Buahnya taruh di sini aja. Deketan Pak Ustadz, jangan marah sama anak. Sinian Pak Ustadz dikit. Iya. Sekarang silahkan kepada Ustadz Hilal. Mama Patan. Mama Bella sono. Iya. Harusnya saya tuh yang dipotong sama Pak Ustadz Amin. Sekarang hadiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Mama Fatan kepada Ustadz Hilal. Mudah-mudahan diterima dengan senang hati. Dan hadiah yang ketiga diserahkan oleh Mama Kembar, diserahkan ke Umi Yani. Karena dia yang milih sendiri, Bu. Dia demen kata yang ini. Kita bikin kejutan, kita bawa ke sini biar Umi Yani. Oh, tadi milih saya katanya supaya mana warnanya, kenapa dibawa ke sini semua? Ternyata ini juga kami umpetin. Itulah kejutan kami Pak Ustadz. Mohon maaf, mohon ridho. Hanya segini yang kami bisa berikan pada Pak Ustadz semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan suka menerimanya. Ada satu lagi ya, Mama Patan jangan masukin mana? Nah, bagian saya foto ya, bentar ya. Ini semua alhamdulillah masih ada buat beli pisang. Masih cocok ya. Terima kasih kepada ibu-ibu semua. Mudah-mudahan apa-apa yang kita berikan dan apa-apa kita yang keluarkan, jangan nyesel ya Bu, biar ikhlas, biar ridho, dan semua apapun yang diberikan oleh Pak Ustadz buat anak-anak kita semua, pendidikannya, kasih sayangnya, perhatian, lebih dari uang yang telah kita keluarkan Bu. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan semua itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan yang lebih banyak dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin Pak Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penutup sekaligus doa, Al-Fakir sebagai ketua yayasan dan mewakili daripada pembina Yayasan Majelis Ta'lim Sudal Ilmi mengucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih atas hadiahnya yang luar biasa ini. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Semoga ibu-ibu sekalian diberikan kelancaran dalam rezeki, diberikan kemudahan di dalam segala hajat, anak-anak juga yang belum lulus maupun yang sudah lulus diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Al-Fakir mengucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih yang begitu sebesar-besarnya. Dan terakhir dan kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah untuk yang ingin menghadapi ujian ya, untuk kelulusan baik itu di SMP maupun di SMA, baik itu dalam ujian apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan agar bisa melakukan atau melaksanakan ujiannya dengan sebaik-baiknya. Saya meminta doa sekali lagi untuk adik kandung saya Al-Fakir Ananda Fakhri Muhammad Adli yang lagi sedang studi di kota Hadramaut. Semoga beliau ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah final daripada skripsinya dari bahath. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan di dalam mempekerjakan skripsinya, dan Allah Subhanahu wa taala meluluskan daripada hajat-hajatnya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindari daripada bala malapetaka dan apapun yang menjadi hajat kita semua dan anak-anak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir terakhir mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tutur kata yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kecil maupun besar. Sekali lagi Al-Fakir mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mu'idal alhana wal ghufran, ya mu'idal a'yad a'id alaina al-a'yad بالرضا والإمداد والحنا والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد
بالرضا والإمداد والحنان والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والحنان والغفران يا معيد الأعياد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والحنان والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والحنان والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والحنان والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus Yayasan Sirul Ilmi beserta grup dari PJSI mengucapkan jazakumullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJSI Sirul Ilmi